Dan yang paling sering itu adalah mereka dicap atau diberi label sebagai anak yang nakal kayak gitu. Mereka biasanya bermasalah pada area sensori. Hai teman-teman, selamat datang di vlog pertama aku. Perkenalkan, nama aku Hasnul Habibi. Aku adalah seorang terapis okupasional yang bekerja di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Pleiahari, Kabupaten Tanah Laut. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai ADHD. Mungkin dari kalian udah banyak ya yang udah tahu tentang ADHD ini, tapi di video kali ini aku juga mau bahas mengenai sisi lain dan fakta-fakta tentang ADHD yang orang tua maupun banyak orang yang belum tahu tentang ADHD ini. Tapi sebelumnya kalian boleh subscribe dulu ya, karena kedepannya kita mau bahas tentang parenting, edukasi, seputar tumbuh kembang, khususnya dari sudut pandang terapis okupasional, serta bagaimana pengalaman aku dalam melakukan tindakan, melakukan terapi. Jadi, definisi ADHD menurut DSM-5 yaitu Neurodevelopmental Disorder atau gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan yang pertama inatensi atau kesulitan untuk mempertahankan perhatian, dan yang kedua hiperaktif impulsif yang terus-menerus meluas dan mengganggu perkembangan atau fungsi. Contoh inatensi pada anak ADHD yang sering kita temui nih dalam kehidupan sehari-hari biasanya seperti sulit untuk fokus dan memperhatikan secara detail saat belajar, kemudian juga mudah sekali untuk distraksi, dan sulit banget untuk mengikuti instruksi. Dan kadang juga mereka ceroboh. Sedangkan contoh hiperaktivitas impulsivitas yaitu seperti menyela pembicaraan, kemudian tiba-tiba melontarkan jawaban, kemudian juga fidgeting atau gelisah, dan kadang sering jalan-jalan di kelas untuk mengganggu teman. Namun jika kalian menemui gejala tersebut, jangan serta-merta kalian langsung menyimpulkannya bahwa oh ini ADHD nih, seperti itu. Wah, kalian juga harus membawa nih kepada profesional atau ahlinya. Harus diperiksakan dulu nih ke dokter, ya dokter tumbuh kembang, ke psikolog, seperti itu. Karena setidaknya ADHD ini memerlukan ada 6 penilaian bahwa yang mengganggu 3 aspek kehidupan, baik di rumah, di sekolah, dan lingkungan lainnya. Dan setidaknya ini berlangsung selama 6 bulan. Kemudian tipe ADHD ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada inatensi, kemudian yang kedua ada tipe hyperactive impulsif, dan yang ketiga ada tipe kombinasi. Nah, yang sering aku temuin itu adalah tipe yang ketiga, yaitu tipe kombinasi. Seringnya ada gangguan pada tahankan atau memusatkan perhatian atau inatensi tadi, dan sekaligus ada hiperaktifnya, ada impulsifnya, seperti itu. Kemudian ini dia fakta-fakta tentang ADHD yang banyak orang tua belum tahu. Yang pertama yaitu mereka biasanya bermasalah pada area sensori. Kalau kalian lihat lagi tuh pada segitiga atau piramida of learning, nah di bagian dasarnya itu ada yang namanya sensory system. Nah, di mana di dalam sensory system itu ada 7 area sensori. Nah, permasalahannya tuh di situ. Biasanya mereka bermasalah pada satu atau bahkan lebih sensor yang bermasalah. Yang paling banyak aku temuin nih proprioseptif, vestibular, taktil, dan sensori pengecap juga yang di oral kayak gitu. Contohnya seperti apa? Yang sering aku temuin ini biasanya nih sensory seeking, teman-teman. Sensory seeking ini yaitu anak-anak itu berperilaku untuk mencari rangsangan sensori. Nah, seperti apa? Mereka tuh biasanya ada yang ketika naik trampolin, kalau anak biasa tuh udah 5 menit, 10 menit, sudah mungkin mereka bisa 30 menit bahkan lebih. Kayak gitu. Semakin mereka lompat, semakin nyaman, semakin menantang di situ tuh. Mereka semakin mencari-cari sensorinya. Kemudian yang suka naik-naik nih, naik kursi, naik meja, semakin menantang lagi nanti naik lemari dan lain-lain, teman-teman. Kalau sensor oral tuh biasanya uh, mereka nyari-nyari itu kayak masukkan benda, kemudian merasa nyaman, cari lagi bendanya, cari lagi ya gitu. Merasa nyaman, disitulah rangsangan sensorinya berhasil kayak gitu. Kemudian juga bisa hipersensori, bisa hiposensori, kemudian
sensory under response, bisa juga sensory over response, seperti itu. Banyak teman-teman. Nanti khusus untuk bagian permasalahan sensori ini kita bahas di video selanjutnya mengenai gangguan-gangguan sensori pada anak kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku yang sering muncul tuh biasanya agresif, kemudian tantrum secara tiba-tiba, kemudian mereka susah untuk mengontrol emosi, dan yang paling sering itu adalah mereka dicap atau diberi label sebagai anak yang nakal kayak gitu. Sebenarnya mereka juga tidak tahu dengan kondisi itu. Nah, hal ini kenapa? Bisa jadi karena impulsivitasnya atau yang mereka tiba-tiba secara spontan menyela pembicaraan atau dari karena faktor sensori. Jadi mereka kesulitan untuk mengontrol gerak kayak itu. Vestibular sama proprioseptifnya itu bermasalah kayak gitu. Jadi tiba-tiba mereka berperilaku seperti anak yang nakal, mendorong orang, tiba-tiba berjalan berlari mengganggu teman-temannya, kemudian lewat temannya dipukul kayak gitu. Nah, kadang mereka mendorong temannya itu bagi dia atau bagi mereka dorongan itu tidak begitu kuat, padahal itu dorongan yang kuat. Karena apa? Karena faktor sensori tadi dia tidak merasakan hal yang begitu kuat, padahal sebenarnya itu adalah kekuatannya sangat lebih kayak gitu. Kemudian fakta selanjutnya yaitu terdapat perbedaan struktur dan fungsi pada otak anak ADHD. Otak berkembang lebih lambat dan memiliki ukuran yang lebih kecil, terutama pada area korteks prefrontal, otak kecil, hipokampus, dan amigdala. Dan salah satu perbedaan yang paling signifikan biasanya dilihat dari kadar dopamin. Dopamin adalah pembawa pesan kimia di otak, yang biasanya kita sering dengar dengan neurotransmitter. Dopamin ini berperan penting sebagai pengaturan suasana hati, kemudian motivasi, untuk memori, perhatian atau atensi, dan juga untuk pengaturan emosi. Kemudian ada beberapa variabel ya teman-teman yang mempengaruhi bagusnya perkembangan pada anak ADHD ini. Dari beberapa penelitian itu bilang contohnya adalah salah satunya kognitif dan pola asuh yang baik kayak gitu. Ada beberapa gambaran nih teman-teman, aku gambarkan ya. Contohnya ada pasien A, B, C, dan D. Pasien A ini emosinya bagus teman-teman. IQ-nya juga setelah dilakukan tes average ya, jadi IQ-nya juga bagus kayak gitu. Kemudian pola asuhnya juga bagus. Nah, jadi ketika dilakukan terapi, kalau terapinya dilakukan dengan benar, juga hasilnya akan baik teman-teman. Jadi dua variabel tadi mempengaruhi banget ya teman. Kemudian pasien B emosinya kurang baik nih teman-teman. Saat di terapi juga agak susah jadinya. Padahal setelah tes IQ, IQ-nya average juga, IQ-nya bagus kayak gitu. Tetapi pola asuhnya kurang bagus, kurang diterapkan, kurang aplikatif juga di rumah. Sehingga mempengaruhi perkembangan perilakunya si anak, kurang baik seperti itu. Kemudian ada pasien C yang emosinya juga kurang bagus, IQ ternyata mohon maaf itu di bawah rata-rata, kemudian dari pola asuh juga kurang baik sehingga perkembangannya itu kurang bagus kayak gitu, menurun. Dan pasien yang D perkembangan perilakunya bagus, hasil terapinya juga bagus, terapis juga masih mudah untuk memberikan terapi dengan baik, tidak terlalu susah untuk menerapi anaknya. Karena apa? Pola asuhnya juga baik, walaupun ternyata hasil tesnya eh, kurang bagus gitu, belum mencapai average. Tapi pola asuh di rumah dilakukan dengan baik dan orang tuanya aplikatif tentang apa yang telah disampaikan oleh terapis. Kemudian dari pengalaman aku saat bekerja teman-teman, dari beberapa bulan kemarin, khususnya di tahun ini, aku banyak banget dapat laporan dari orang tua pasien bahwa anak mereka tuh kesulitan untuk beradaptasi di sekolah, baik mau untuk belajar, berinteraksi dengan teman-temannya, maupun untuk hal yang lain saat di sekolah kayak gitu. Yang terbaru kemarin, aku dapat laporan dari orang tua pasien bahwa sekolahnya atau gurunya, bahkan kepala sekolahnya, menyuruh untuk kembali terapi kayak gitu teman-teman. Katanya agar bisa fokus kembali. Nah, padahal ini kan udah 7 nih. Itu udah 7 tahun usianya. Dia orang tuanya ini punya ekspektasi yang tinggi teman-teman. Sekolah umum, kemudian yang menjadi permasalahan adalah tidak diberikan guru pendamping seperti itu. Akhirnya anaknya sendiri yang kewalahan, kasihan kan anaknya nanti tiba-tiba stressful di sana, nggak mindfulness kayak gitu kan di sekolah, dia menjadi mohon maaf bahan bulian kayak gitu di sekolah. Ketika gurunya mendiktekan
dia kertasnya kosong, dia nggak bisa fokus, kemudian tengok kanan kiri kayak gitu. Dan kadang juga tiba-tiba ganggu temennya kan, kayak gitu jalan di kelas. Tidak ada guru pendamping di dalamnya. Dan dia juga kesulitan. Nah, hasil tes IQ-nya dia setelah keluar yaitu di bawah rata-rata temannya. Jadi walaupun bisa sedikit berbaur dengan teman-temannya, namun saat belajar itu dia sangat kesulitan. Kurang memahami juga kadang apa yang disampaikan gurunya. Bahkan katanya orang tuanya sampai meleskan privat dia. Bagaimana ini om? Setelah dileskan, diajarin baca, mama, mama kayak gitu. Udah bisa langsung hilang kayak gitu kan. Saya bilang kan, untuk anak kita mohon maaf tidak boleh berekspektasi yang tinggi seperti anak pada umumnya kayak gitu. Mereka punya cara belajar tersendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi isu ini menjadi sangat ramai ke teman-teman tempatku. Nah, ini menjadi hal yang serius dan permasalahannya juga complicated banget ya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat mengenai topik kali ini yaitu ADHD. Jika kalian suka, boleh kalian like, share, dan komen ya. Boleh juga nyalakan tombol notifikasi untuk menonton video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.